Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Fitri Syawal dengan NIM 60612-0071, kelas C, Matematika, mata kuliah rancangan percobaan. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal atau contoh kasus terkait rancangan acak lengkap. Nah, di sini saya punya contoh soal, yaitu di sini Pak Budi ingin mengetahui pengaruh jumlah pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung sehingga dibuatkan rancangan percobaan di greenhouse dengan 5 perulangan dan 5 perlakuan. Nah, di sini kita dapat lihat tabel. Kita dapat melihat tabel ada 5 perulangan dan ada 5 perlakuan. Nah, ini adalah ada 5 perlakuan. Perlakuan pertama ada 76, 84, 88, 116, dan 17. Nah, kemudian ada perulangan pertama di sini. Perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat, dan perulangan kelima. Ada 76, 82, 79, 77, 80, dan ini adalah terkait jumlah. Ini jumlah dari perulangan pertama, yaitu 394. Kemudian ada perulangan kedua, atau P1 di sini 447 dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah dari perulangan ini dijumlahkan mendapatkan hasil 2176. Nah, ini adalah tabel di mana pengaruh jumlah pupuk urea. Nah, ini adalah tabel rancangan percobaannya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada tabel kedua. Tabel ini adalah tabel yang bisa digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan ANOVA. Nah, di sini ada kontrol kuadrat. Di sini kontrol kuadrat maksudnya adalah di sini 76 dikuadratkan menghasilkan 5.776 dan seterusnya sampai kepada jumlahnya di sini juga dikuadratkan jumlah, kemudian hasil dari jumlah ini 155.276 ditambah dengan 199.809 ditambah dengan 184.900 ditambah dengan P3 kuadrat, kemudian ditambah dengan jumlah dari perulangan kelima, yaitu 168.100 menghasilkan 953.070. Nah, dari sini dapat mempermudah kita dalam perhitungan ANOVA atau perhitungan analisis variansi. Kita mulai dari perhitungan pertama, yaitu faktor koreksi atau disebut dengan FK. Nah, di sini faktor koreksi atau FK dapat dihitung dengan rumus Y kuadrat, di sini R, sini R kecil, oke. Di sini, nah, Y kuadrat diper dengan T kali R. Ini dapat dilihat bahwa T itu adalah perulangan, T itu adalah perlakuan, dan R itu adalah perulangan. Sehingga di sini T kali R berarti T-nya perlakuan dikali dengan perulangan 5 kali 5 menghasilkan 25. Nah, Y kuadrat ini adalah hasil dari jumlah setiap
perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan kelima. Di sini dikuadratkan, di sini dijumlahkan, hasilnya 2176, kemudian dibagi dengan T kali R itu 25. Nah, di sini dikuadratkan menghasilkan 4.734.976 dibagi dengan 25. Sehingga FK-nya atau nilai faktor koreksinya didapatkan 189.399,004. Nah, kemudian yang kedua, perhitungan terhadap jumlah kuadrat total. Nah, di sini jumlah kuadrat total atau JKT, disingkat dengan JKT, sigma dari Y kuadrat dikali dengan I kali J dikurang FK, atau sama dengan JKT sama dengan sigma dikurang dengan FK. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah nilai-nilai dari perulangan dan perlakuan. Dari sini sampai dari 76 dijumlahkan sampai ke bawah 79. Di sini dikuadratkan masing-masing, dikuadratkan kemudian dikurang dengan FK. Nah, di sini FK kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 189.399,06. Nah, kita kurang dengan ini. Kemudian hasil ini kita dapat ambil dari tabel yang sudah kita buat tadi. Tabelnya dari 5.776 sampai dengan 6.241. Nah, di sini hasilnya dijumlahkan menghasilkan 192.620 dikurang dengan 189.399,04. Hasilnya 3.220,96. Selanjutnya, perhitungan ketiga, jumlah kuadrat perlakuan atau disingkat dengan JKP. Nilai JKP kita dapat dengan sigma Y1 kuadrat diper dengan R. R atau R itu disebut dengan perulangan. Nah, di sini Y1 ini adalah jumlah dari perlakuan dari setiap perlakuan. Sehingga didapat ini jumlahnya dikuadratkan, karena di sini kan Y1 kuadrat, sehingga dikuadratkan dibagi dengan R atau perulangan 5 dikurang dengan FK. Nah, nilai FK tadi sudah didapat 189.399,04. Kemudian didapatkan hasilnya. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang sudah dibuat. Hasil dari pengkuadratan tadi didapatkan 953.070, masukkan dalam rumus, sehingga didapatkan nilai 1.214,96. Itu nilai JKP. Kita ke nilai perhitungan jumlah kuadrat galat atau JKP. Nah, di sini JKP dirumuskan dengan JKT atau jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat total atau dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Kita telah dapatkan nilai JKT itu adalah 3.220,96 dikurang dengan JKP atau jumlah kuadrat perlakuan 1.214,96 dikurang menghasilkan 2.006. Perhitungan selanjutnya yaitu derajat bebas perlakuan atau disingkat DBP. Di sini rumusnya adalah perlakuan dikurang 1. Kita ketahui bahwa perlakuan tadi 5, sehingga dikurang 1 menjadi 4.
Perhitungan selanjutnya, derajat bebas galat atau disingkat dengan DBG. Nah, di sini DBG dirumuskan dengan perlakuan dikali dengan perulangan kurang 1. Nah, diketahui dari soal bahwa nilai perlakuan dan nilai perulangan itu sama, hasilnya 5. Sehingga di sini 5 dikali dengan 5 kurang 1, menghasilkan 20. Kemudian perhitungan selanjutnya, derajat bebas total. Derajat bebas total, T ini dikali dengan R atau perlakuan dikurang dengan perlakuan dikali dengan perulangan dikurang 1, menghasilkan 24. Nah, di sini adalah jumlah dari, kita bisa dapat juga dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menjumlahkan antara DBP ditambah dengan DBG atau derajat bebas galat. Hasilnya akan sama, hasilnya 24. Kemudian selanjutnya, kuadrat tengah perlakuan atau KTP. Nah, KTP ini dirumuskan dengan JKG atau jumlah kuadrat galat dikurang dengan DBG atau derajat bebas perlakuan. Nah, didapatkan tadi JKG itu adalah 2006 dibagi dengan DBP. Derajat bebas perlakuan itu hasilnya tadi 4, dibagi menghasilkan 501,5. Nah, kita ke perhitungan selanjutnya, yaitu kuadrat tengah galat atau KTG. Di sini rumus KTG adalah JKG atau jumlah kuadrat galat dibagi dengan DBG atau derajat bebas galat. Kita ketahui hasilnya 2006 JKG, kemudian DBG itu adalah 20. DBG 20 menghasilkan nilai KTG itu 100,3. Nah, selanjutnya ini adalah F-hitung. F-hitung ini rumusnya KTP atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat atau 501,5 dibagi dengan 100,3, hasilnya 5. Ini adalah nilai dari F-hitung. Selanjutnya, ini adalah tabel dari sumber keragaman, perlakuan galat, kemudian total, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, kemudian F-hitung. Nah, nilai-nilai ini kita dapat dari perhitungan-perhitungan ANOVA tadi. Perhitungan ANOVA atau analisis variansi. Kita dapatkan tadi DBP atau derajat bebas perlakuan 4, 20, kemudian hasilnya di sini 24, kemudian ini jumlah kuadrat perlakuan 1214,96, kemudian jumlah kuadrat galatnya 26, totalnya yaitu 3220,96. Di kuadrat tengah perlakuan kita peroleh nilainya 501,5, kemudian kuadrat tengah galatnya didapat 100,3. Nah, F-hitungnya tadi kita sudah dapat hasilnya 5. Dari perhitungan tadi, kita dapatkan bahwa F-hitungnya itu sebesar 5. Kemudian F-tabel itu kita dapat dari tabel frekuensi. Kita dapat lihat dari tabelnya. Di sini didapatkan dari tabel bahwa F-tabelnya itu 2,87. Sehingga didapatkan bahwa F-hitung itu lebih besar dari F-tabel. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa H0-nya ditolak. Kenapa H0-nya ditolak? Karena ketika kita mendapatkan hasilnya bahwa ternyata F-hitung itu lebih besar dari F-tabel. Sehingga H0-nya ditolak, disimpulkan bahwa H0 itu diduga bila pemberian pupuk berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Ketika H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa diduga bila pemberian pupuk tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Baik, inilah penjelasan dari saya terkait yang contoh soal tadi, penjelasan terkait contoh soal rancangan acak lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.